Selamat malam Kak. Malam Kak Aris, malam. Kak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sangat-sangat lelah. Lelah. Kalau Sama saya sih berarti kita. sangat-sangat lelah. Full soalnya juga sama, baru sampai rumah ini. Tadi. Saya baru nyampe nih Kak. Lagi minum yang segar-segar loh. Boleh ya Kak Aris sambil minum ya? Boleh. Ini tadi baru selesai IHT juga dari sekolah. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung, mari hari ini kita akan mempelajari aksi nyata ya Kak ya. Nah, namun sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa? Oke Kak Aris, apalah saya ya. Oh iya, boleh Kak. Oke, oke selamat malam kakak-kakak semua. Eh, selamat meeting lah ya untuk kita di malam hari ini. Sebelum mulai pembelajaran atau penjelasan lebih lanjut oleh Kak Aris sebagai fasil, mari kita sejenak mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan meeting secara online ini supaya kegiatan ini dapat kita nikmati, dapat kita pahami lebih mendalam. Jadi untuk kita semua, saya persilakan untuk kita mengambil sikap berdoa masing-masing. Sikap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya kembalikan ke Karis untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Roland yang sudah memimpin doa pada sesi kali ini. Oke, kakak, pada sesi ini yang akan kita bahas yaitu tentang aksi nyata yang akan kakak-kakak buat nanti setelah hari ini. Nanti ada sekitar 7 hari, kita waktunya 7 sampai 8 hari untuk membuat aksi nyata ini ya kakak. Nah, eh, di sini praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi aksi nyatanya itu tentang praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Nah, jadi sebelumnya, nah saya kembali lagi saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, hari ini kan kita capek-capekan semua di penghujung minggu ini sebelum libur. Nah, kita coba eh, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, mencurahkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Nah, kita relaksasi dulu sebentar, tarik nafas, hembuskan. Oke, semoga capeknya berkurang ya kakak-kakak ya, walaupun belum bisa berkurang sepenuhnya. Nah, kita tadi sudah berdoa. Nah, kita masuk ke kesepakatan bersama lagi, masih sama seperti sebelumnya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Terus kalau terjadi gangguan teknis itu adalah hal yang biasa ya Kak. Nah, di sini tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, memahami penguasaan aksi nyata ya Kak. Nah, nanti diharapkan semua dari kakak-kakak berkontribusi untuk
kita berefleksi dari materi yang 1.1 sampai dengan 2.6 yang sudah Kakak-Kakak lewati semuanya. Dan Kakak-Kakak juga sudah ujian ya Kakak-Kakak udah tes akhir dan alhamdulillah nilainya sangat-sangat bagus. Saya sangat-sangat, luar biasalah, nilainya luar biasa, bagus-bagus, mantap. Dan, agenda kita untuk kali ini yang pertama yaitu tentang refleksi koneksi antar materi, ya dari 1.1 sampai 2.6. Terus nanti saya juga akan menjelaskan untuk tugas aksi nyatanya, teknisnya seperti apa, terus refleksinya seperti apa, dan nanti saya juga akan menjelaskan untuk rubrik penilaiannya itu seperti apa. Terus nanti, di akhir sesi kita akan ada dialog tanya jawab soal, eee, tugas aksi nyatanya ini. Setelah itu baru penutup ya, Kak. Nah ini, refleksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah nanti diharapkan di kelas kita ada 11, nanti diharapkan masing-masing nanti memberikan refleksi ya, Kak, ya. Satu-satu nanti silahkan, eee, merefleksikan dari modul 1. Nah, oke. Yang pertama, Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, ini silahkan yang mau menjawab terlebih dahulu, nanti gantian biar semuanya mendapatkan kesempatan untuk, berefleksi ya, Kak. Boleh raise hand Kakak yang ingin menyampaikan sejauh mana pembelajaran, yang efektif seperti beberapa minggu yang lalu kita juga sudah bahas di modul 1.1 tentang pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif itu seperti apa, sudah kita pelajari bersama-sama. Silahkan Kakak, menurut Kakak, kira-kira seperti apa sih pembelajaran yang efektif? Nah, kita berefleksi lagi, kita mengulang lagi biar nggak lupa, kira-kira seperti apa? Silahkan. Oke, Kak Iwan. Boleh Kak Iwan, silahkan Kak Iwan. Oke, di sini saya mau coba merefleksi kembali apa yang sudah saya pelajari dari modul 1, modul 2 sampai dengan yang sekarang ini. Jadi menurut saya keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu selain hanya berdasarkan dengan tujuan pembelajaran kita yang sudah disusun melalui modul ajar atau RPP, tapi kita juga kemarin pas tatap muka kita udah belajar yang namanya analisis pembelajaran PJOK. Di situ apalagi ya yang di hari-hari pertama itu bahwa untuk mencapai sebuah pembelajaran yang efektif itu kita juga sebagai seorang guru harus bisa menganalisa kemampuan mengajar kita. Jadi setelah kita menganalisa kemampuan belajar kita terapkan lagi ke anak didik atau peserta didik kita untuk kita sampaikan tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi pembelajaran PJOK yang efektif ini banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan selain modul ajar itu sendiri, Kak. Menurut saya seperti itu sih, Kak.
Oke, luar biasa. Plus untuk Kak Iwan yang sudah memberikan pemahamannya atau yang Kak Iwan pelajari tentang pembelajaran yang efektif itu seperti apa, keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu seperti apa ya Kak ya. Jadi untuk berikutnya, nah silakan Kakak, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, silahkan Kakak. Nah, dari sejauh apa pemahamannya ya Kak ya? Kira-kira saat kita mengajar PJOK itu sudah efektif atau belum, sudah mendukung di paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik belum, seperti itu ya. Kira-kira sudah belum? Boleh diberikan tanggapan Kakak, silakan. Oke, Kak Roland, silakan Kak Roland. Oke, untuk yang kedua mungkin ya dari saya sih sejauh mana gitu ya, apakah sudah mendukung paradigma dari saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk ini mungkin kalau dihitung persentase lah Kak ya, itu 60-70 gitu ya. Tapi untuk lebih maksimalnya pasti saya akan berusaha gitu kan. Kita sudah pernah melakukan pembelajaran tatap muka baik itu kurang lebih 5 hari gitu ya. Kita sudah banyak materi yang udah kita pelajari. Nanti saya juga akan berusaha untuk mengembangkannya di sekolah. Nah, tapi untuk berpusatnya pada peserta didik sih itu sebenarnya sudah dilakukan, tapi masih terdapat faktor gitu ya, faktor kayak yang saya bilang dulu sebelumnya, pendukung dan penghambatnya. Yang paling dominan sih penghambatnya, karena jadwal sekolah contoh kita udah merancang nih kayak modul ajar, ternyata di suatu saat ada kegiatan kayak yang contoh saya gitu ya, 1 minggu ini memang benar-benar off, tidak ada pembelajaran, jadi harus memutar lagi materinya, mengulang lagi. Jadi itu sudah memakan waktu. Jadi mengalokasikan waktu tuh memang cukup berat sih untuk penyampaian materinya. Tapi ya itu kan bukannya kesalahan secara pribadi gitu ya, tapi ini memang faktor internal yang ada di sekolah gitu. Tapi untuk pesertanya kayak kemarin saya bilang, mereka kan nanya nih, pembelajaran apa yang didapat Pak Roland? Wih, luar biasa. Kan mereka nengok foto-foto gitu ya. Saya tunjukkan foto kita tuh video. Mereka kayak sudah mulai agak apa ya, maksudnya udah mulai tidak bilang PJOK tuh pembelajaran yang bebas gitu ya. Tapi setelah saya tunjukkan materi-materi kita gitu Kak Aris ya. Oh ternyata kayak gini ya. Ya sebenarnya kalau memang mau diekstrakan lebih lagi, tapi ya ini yang disampaikan fasil saya seperti ini. Jadi saya bilang kami ada tahap-tahapannya, saya bilang. Terus ada kayak pemetaan aset, saya bilang sampaikan juga kan, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ya kalau bagi saya tentang ini ya sudah mendukung sih, tapi masih belum maksimal secara keseluruhan gitu Kak. Nah, tadi ya faktornya itu sih, faktor eksternal yang paling dominan gitu Kak. Yang tidak terduga gitu kan, nah, gitu. Cuaca, waktu, misalnya kesehatan, ya masuk kesehatan tuh dari saya juga atau dari anaknya, bahkan ya alam kan kita nggak tahu cuaca kayak tadi itu aja sih Kak. Jadi udah mendukung sih tapi belum maksimal. Oke, luar biasa dari Kak Roland. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Roland. Iya, dari yang disampaikan oleh Kak Iwan dan Kak Roland tadi tentang pembelajaran yang efektif dan juga paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik itu memang seperti itu ya Kak ya. Kita ya yang paling utama adalah kita sudah mencoba untuk menerapkannya ya Kak ya. Jangan sampai cuman hanya ada di angan-angan saja. Cuman tahu teorinya, kita tahu teorinya, tapi wah kayaknya susah ini untuk diterapkan secara langsung. Wah,
kayaknya berat ini untuk diterapkan, tapi belum pernah mencoba. Nah, seperti itu yang disayangkan. Nah, sebaiknya walaupun memang belum bisa maksimal, tapi kita sudah, mencoba untuk melaksanakannya ya, Kak, ya. Jadi itu yang, memang harus kita lakukan. Kita harus, selalu mencoba, hal-hal yang baru, apalagi tentang perkembangan peserta didik, perkembangan kemajuan teknologi, apalagi tentang pembelajaran seperti ini sangat penting untuk, kita sebagai seorang guru untuk selalu berkembang, untuk selalu belajar lagi hal-hal yang baru, dan bukan hanya belajar di hal-hal yang barunya, tapi kita juga mencoba menerapkan. Yang paling utama itu kita harus selalu mencoba dulu. Jangan bilang enggak dulu, enggak bisa ini diterapkan, bukan seperti itu. Kita coba dulu, nanti kalau ada masalah, ada hal-hal yang, sekiranya, wah kayaknya ini, susah kalau diterapkan. Nah, nanti pasti akan ada jalan setelah kita, mencoba dulu, seperti itu ya, Kak, ya. Oke, untuk berikutnya, nah silakan Kakak, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, kan kemarin ada 7 kalau nggak salah ya, strategi mengajar. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan, berefleksi tentang, strategi mengajar? Tadi udah ada Kak Iwan, Kak Roland, silakan Kakak yang lain untuk ikut berpartisipasi untuk kita saling refleksi dari modul 1 sampai modul 2 ini. Silakan Kak. Oke Kak Nuri silakan. Belum open mic. Belum open mic ya? Baik Kak, izin saya menjawab. Jadi pemahaman saya terkait strategi mengajar ini gunanya itu untuk memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran disesuaikan dengan materi ya Kak. Jadi selama ini yang saya ketahui itu untuk pembelajaran saya menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru, Kak. Nah, ternyata setelah PKG ini begitu banyak strategi mengajar yang bisa kita terapkan untuk memudahkan kita sebagai guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Dan strategi mengajar yang saya ketahui itu ada beberapa ya Kak, ada kognitif, ada peer teaching, ada interaktif dan kooperatif. Nah, ini saya sudah mulai menerapkannya dalam beberapa waktu ini kepada peserta didik. Jadi sekarang lebih ke peserta didiknya yang aktif. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, kita itu sebagai fasil untuk mengarahkan peserta didik. Nah, udah mulai saya terapkan nih Kak, dan ternyata itu lebih memudahkan kita sebagai guru dan kita hanya mengarahkan peserta didik, mereka yang berpikir, mereka yang melakukan, dan kita hanya menilai dan memberikan umpan balik seperti itu Kak. Dan itu ternyata sangat-sangat memudahkan kita Kak. Dan waktu itu waktu malah nggak terasa, 3 jam pelajaran tuh kayaknya malah kayaknya menurut saya sih udah agak kurang sekarang. Anak-anak tuh udah lebih senang gitu karena mereka lebih aktif. Ayo Bu, kasih lagi Bu tugas Bu. Malah kayak gitu tadi Kak. Nah seperti itu sih. Sekian Kak, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Kak Nuri, plus untuk Kak Nuri. Luar biasa yang sudah mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, seperti itu ya Kak ya, luar biasa. Untuk berikutnya, nah silakan Kak untuk apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira seperti itu. Gimana Kak?
Silahkan pendapatnya. Tadi Kak Iwan sudah, Kak Roland sudah, Kak Nuri sudah. Nah, nanti giliran kakak-kakak yang lain, silahkan Kak. Silahkan. Kalau mau angkat tangan atau mau Kak Tri langsung angkat tangan. Silakan Kak Tri. Ya, terima kasih Kak. Saya coba menjawab ya Kak ya, tentang apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sebelumnya mungkin memang strategi mengajar saya ini tidak mendukung dengan proses pembelajaran PJOK karena mungkin tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran itu tuh kita tidak mungkin berpusat kepada peserta didik, tetapi mungkin hanya beberapa persen gitu ya Kak ya. Nah, setelah memang betul yang disampaikan tadi sebelumnya sama Kak Nuri, setelah kita mengikuti PKG ini, saya juga kemarin pada saat pertemuan sebelumnya itu saya mencoba menerapkan strategi ini Kak. Ternyata memang benar. Mungkin kalau dilihat dari rentang lah ya, rentang skor 1 sampai 10 gitu kan Kak kan, itu tuh bisa mencapai 8 atau sampai 8,5 Kak, keterlibatan peserta didiknya Kak. Jadi memang saya tuh kemarin sudah mencoba menerapkan itu, jadi anak-anak ini mereka benar-benar merasa bahwa oh, pelajaran PJOK tuh benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang memang mereka inginkan gitu Kak. Jadi saya mencoba kayak saya sih tidak menyuruh mereka untuk membuat permainan sendiri misalkan, tetapi saya memberikan pengarahan ke mereka, ini Ibu bagi kelompok kalian sesuai dengan kalian mau main apa, tetapi dengan peraturan yang kita modifikasi gitu Kak. Jadi misalkan kita main lempar tangkap bola, ada yang dia lempar tangkap bola secara bergantian misalkan, kemudian ada juga yang mereka main kucing-kucingan tapi tidak boleh ditendang, mereka hanya boleh dilempar gitu kan. Kemudian juga main kayak sejenis bola beracun misalkan gitu, tayang bolanya tidak boleh digiring tetapi hanya boleh dilempar tangkap misalkan gitu. Nah, ternyata itu tuh sangat-sangat efektif gitu Kak. Selain anak terlibat secara aktif dalam pembelajaran, dalam permainan tersebut, anak juga bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan pada saat mereka melakukan proses pembelajaran itu. Jadi memang strategi mengajar ini sangat mendukung Kak dalam proses pembelajaran PJOK yang mulai baru saya terapkan gitu Kak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Tri, luar biasa. Iya, di sini sama seperti Kak Nuri tadi, kita sebagai guru PJOK itu kita memfasilitasi anak-anak sebagai fasilitator bagi anak-anak untuk mencapai itu tadi yang Kak Tri bilang tadi, kebutuhan mereka. Nah, tadi yang disampaikan oleh Kak Nuri dan Kak Tri itu sudah sangat selaras terkait tentang strategi mengajar, luar biasa. Untuk berikutnya, nah ini sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak yang barusan kita pelajari itu Kak ya. Kira-kira siapa Kak? Nah, udah ada 4 orang tadi, udah ada Kak Iwan, Kak Roland, Kak Tri, Kak Nuri. Oke, silakan kakak yang lain untuk berpendapat. Oke, Kak Rifai boleh, Kak Supriyadi silahkan, Kak Abang boleh memberikan pendapatnya, Kak Alfarizi atau Kak Aryo.
Oke, Kak Iwan boleh. Tapi nanti setelah ini kakak-kakak yang belum ya. Oh, oke, siap. Jadi gini Kak Aris, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak yang udah kita tahu ini kan, yang saya ketahui lah ya, khususnya saya, bahwa ini kan pelajaran PJOK ini ternyata yang setelah saya ketahui selama mengikuti kegiatan PKG bahwa pembelajaran PJOK ini yang tujuan yang paling penting atau paling inti untuk tercapai itu adalah aktivitas aktivitas gerak yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa merancang sebuah modul ajar yang berpusat kepada aktivitas gerak, apalagi ya mungkin itu aja sih Kak. Agak ngebleng. Nah itu ya Kak Aris. Oke, seperti itu. Mungkin kakak yang lain ada yang mau membantu, boleh aplaus untuk Kak Iwan yang sudah menyampaikan. Kak Roland boleh silakan memberikan pendapatnya. Mic-nya Kak belum dihidupkan. Oke, kalau dari saya, sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan gerak nih, kan kemarin kita udah pelajari kurang lebih itu ya, cukup lama, lumayan juga ya mempelajarinya nih. Jadi di mana kan model pembelajaran ini kan dominannya ke geraknya dengan komponen apa yang akan dilakukan gitu, atau komponen apa yang akan diperhatikan dalam gerak tersebut gitu ya. Nah, tapi di mana kita juga harus melihat melihat pendukungnya. Kira-kira kalau kita lakukan pembelajaran ini nanti tujuan kita apa gitu. Jadi kita juga harus melihat secara dasar dulu atau secara fundamentalnya ya, di mana kita juga harus melihat kemampuan bawaan dari anak-anak kita di kelas gitu kan. Jadi kita juga harus melihat dasar-dasar komponen mereka gitu. Artinya kita juga harus melakukan namanya pengarahan atau penyampaian supaya pembelajaran ini atau nanti ketika melakukan gerak ini ya, anak-anak bisa menguasai gerak-gerak yang akan kita lakukan gitu. Terutama supaya tidak terjadinya cedera kan. Jadi kita juga harus melihat melihat kemampuan dari peserta didik kita Kak. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan materinya Kak. Jadi gerakan ini kalau atau materi ini kita lakukan dominan gerakan apa yang berdampak dalam pembelajaran itu gitu Kak. Itu sih singkatnya mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak Roland, luar biasa. Oh iya, Kak Iwan, ada yang mau ditambahkan? Mau nambah sedikit, mumpung ingat. Jadi terkait dengan model pendidikan gerak ini kan juga memiliki tujuan untuk mengembangkan gerak-gerak dasar, mengembangkan gerak-gerak dasar yang bisa ditingkatkan dengan batas kemampuan anak individu tersebut ya. Jadi terkait dengan model pendidikan gerak ini sangat penting sekali yang harus dipahami oleh seorang guru PJOK, karena ini terkait dengan kita mau memberikan mereka sebuah materi itu mencapainya kemana tujuannya, apakah hanya sekedar olahraga saja atau olahraga yang bisa berpusat pada prestasi atau kebugaran atau hanya main-main. Biasanya kan selama ini kan banyak
guru lain atau bahkan orang tua menganggap pelajaran PJOK itu nyaman, hanya tahunya main bola aja, disuruh main bola dah. Padahal dalam aktivitas main bola tersebut, guru olahraga ini pun pasti akan melakukan yang namanya pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang yang siswa lakukan tersebut. Seperti itu, Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Iwan. Oke. Oke, Kak Ferry boleh silakan Kak Ferry, applause untuk Kak Iwan. Ya, saya coba menjawab ya Kak Aris, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Iya. Di sini kalau menurut saya itu ada beberapa konsep. Yang pertama itu konsepnya meliputi kesadaran tubuh. Di sini apa yang dilakukan tubuh itu menurut saya untuk konsep geraknya. Kemudian ada konsep usaha. Konsep usaha ini apa yang dilakukan tubuh tersebut. Kemudian ada konsep ruang, di mana tubuh itu bergerak. Dan yang terakhir itu ada konsep keterhubungan. Konsep keterhubungan itu hubungan apa yang terjadi. Ya, itu saja Kak Aris. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa dari Kak Ferry juga sudah melengkapi tadi ya Kak ya dari yang disampaikan oleh Kak Iwan dan Kak Roland sangat luar biasa. Ditambahkan dengan Kak Ferry yang menambahkan 4 tadi untuk pendidikan gerak ya Kak ya. Udah luar biasa. Nah, di sini Kak, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung? Kak, kira-kira sudah mendukung belum untuk berpusat pada peserta didik ini, Kak? Dari yang sudah disampaikan oleh Pak Roland, Kak Iwan, dan Kak Ferry tadi. Kira-kira ini sudah mendukung belum dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Boleh silakan, Kak. Oke, Kak Rifai. Silakan, Kak. Baik Kak, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma yang terhadap juga berpusat pada peserta didik? Ya baik, mungkin kita di sini dengan kakak-kakak semua yang tadi udah memberikan pemahamannya, mungkin kita sudah sama-sama setuju apabila paradigma itu sudah kita terapkan di dunia pendidikan kita sebagai guru PJOK, dan kita juga bisa mengembangkan gerak-gerak dasar yang bisa kita kenalkan, apalagi saya di SD ya Kak, mungkin banyak gerak-gerakan yang sudah anak-anak lakukan tapi mereka belum mengenal sebuah model pendidikan gerak itu adalah gerak olahraga, contohnya mereka berjalan, berlari gitu. Cuma kan bisa kita kenalkan ke anak-anak itu gerakan dasar yang semestinya itu adalah olahraga, tapi mereka lakukan setiap hari seperti itu. Jadi kalau paradigmanya, kurasa kita sudah melakukanlah semua, kita kakak semua. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih, Kak Aris. Iya, terima kasih Kak Rifai, luar biasa. Seperti itu, iya. Pada umumnya ya Kak ya, untuk kita sebagai guru PJOK itu sudah menerapkan ya Kak ya pendidikan gerak ya Kak. Tadi dari 4 yang disebutkan oleh Kak Ferry tadi tentang pendidikan gerak yang berfokus pada tubuh itu kita udah pasti. Karena pembelajaran kita udah pasti ada lokomotor, non lokomotor, terus manipulatif itu sudah selalu kita udah dasar lah untuk pendidikan PJOK ya Kak ya.
Terus tadi ada konsep ruang, itu tadi dengan menjelajahi ruang personal, itu bisa umum atau berhubungan dengan, alat, seperti itu, pakai alat atau secara ruang bersama-sama dengan terus ada juga yang konsep usaha, terus konsep keterhubungan, seperti itu tadi. Seperti itu yang disampaikan oleh Kak Ferry tadi sudah pas tentang 4 konsep ruang untuk di pendidikan gerak ya Kak ya, luar biasa Kak. Oke kita lanjutkan ya Kak ya. Nah di sini model pendidikan kebugaran Kak. Nah kemarin kita juga sudah mempelajari tentang beberapa model pendidikan kebugaran. Nah kira-kira sejauh apa Kak pemahamannya tentang model pendidikan kebugaran Kak? Ya tadi ada Kak Iwan sudah, Kak Roland sudah, Kak Tri sudah, Kak Nuri sudah, Kak Ferry sudah, Kak Rifai sudah. Oke untuk kakak-kakak yang lain boleh silakan untuk memberikan tanggapannya tentang ini. Silahkan Kak. Kak Supriyadi mungkin. Nah, kita tunggu kakak-kakak yang lain untuk memberikan tanggapan Kak. Oh Kak Abang boleh silakan Kak Abang. Oh, Kak Alfariza, silakan Kak Alfariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya Kak, untuk pendidikan kebugaran ini artinya kan seseorang yang melakukan kegiatan tanpa mengalami kelelahan. Nah, dari situ kita bisa lihat contohnya saat kita setelah berolahraga, kalau memang hanya sebatas olahraga biasa tanpa, karena biasanya kita nih habis jalan lah, contohnya kan habis jalan selama 30 menit. Nah, dari situ kita lihat kebugaran tubuh kita, apakah kita mengalami kelelahan atau malah merasa segar habis jalan. Nah, saya biasanya kan di komplek tuh kan ada biasa pagi jalan. Rasanya tuh kalau nggak berjalan tuh terasa sakit badan. Bawa berjalan tuh enak rasanya. Nah, dari situ kan nampak berarti kebugaran kita masih terjaga gitu. Nah, hanya itu Kak, kalau menurut saya untuk kebugaran tanpa mengalami kelelahan setelah melakukan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu tadi dari Kak Alfariza, boleh diberikan aplaus untuk Kak Alfariza. Oke, tadi untuk pemahaman tentang model pendidikan kebugaran ya Kak ya. Itu tadi Kak Alfariza. Oke, kita coba untuk nah di sini kakak yang lain selain Kak Alfariza boleh menyampaikan. Bagi kakak yang belum silahkan untuk permasalahan paradigma terhadap PJOK ini Kak ya tentang model pendidikan kebugaran Kak. Untuk kakak-kakak yang lain silahkan tanggapannya Kak. Oke Kak Abang, boleh silakan Kak Abang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang ini Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Boleh? Jadi Oke, silakan Kak. ya, jadi menurut saya ada berapa nih 5. Menurut saya ada beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep model kebugaran, artinya
pengembangan gaya hidup aktif melalui aktivitas fisik. Yang kedua adalah penerapan dalam pembelajaran, artinya model kebugaran dan konteks pembelajaran termasuk kegiatan yang menyenangkan dan mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah partisipasi dan keterlibatan siswa. Artinya partisipasi aktif siswa dalam kegiatan fisik untuk pengembangan fisik siswa, kebugaran fisik dan keterampilannya. Yang keempat, promosi gaya hidup sehat, berarti sikap yang positif terhadap kesehatan dan kebugaran siswa itu tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Jadi ada evaluasi dari siswanya dan gurunya. Boleh nanya enggak, Kak? Oke, boleh Kak, silakan. Saya kan lagi membuat modul ajar, Kak. Jadi Iya. untuk persiapan video mungkin, Kak. Jadi Oke. untuk modulnya harus elemen harus masuk, Kak. Iya Kak. Oh, untuk modul aksi nyata toh Kak? Ya, Kak. Oh, nanti saja Kak, nanti kita masuk ke situ. Ini kita selesaikan ini dulu. Ya, Kak. Oke Kak Supriyadi, gimana Ya, Kak Supriyadi? Oh ya, applause Siap, dulu Kak. dong untuk Kak Abang. Siap, Kak. Saya mungkin ingin menjawab. Mungkin apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin sudah mendukung, karena mungkin kebugaran sangat penting untuk mendukung pelajaran PJOK, yaitu berpusat mungkin pada peserta didik. Kebugaran fisik dapat membantu mungkin murid-murid mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, Kak. Mungkin itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Supriyadi. Kita beri applause untuk Kak Supriyadi. Iya Kak ya. Jadi untuk di model pendidikan kebugaran itu yang paling utama adalah kita memberikan pandangan mereka tentang kebugaran jasmani itu seperti apa dan memberikan pembelajaran sepanjang hayat untuk mereka tentang pendidikan kebugaran jasmani. Nah, yang paling utama pendidikan kebugaran itu kita harus memberikan mencontohkan sebagai permodelan mereka. Nah, ini loh contoh kebugaran jasmani yang baik itu seperti ini, seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Abang di ujung pembelajaran tentang model pendidikan kebugaran ini untuk permodelan peserta didik kita. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya Kak ya. Masih ada 2 ini Kak. Nah, sekarang udah hampir semua kan. Nah, ini boleh yang tadi sudah menjawab bolehlah sekarang menjawab lagi. Karena udah beberapa tadi udah menyampaikan. Nah, di sini Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Nah, langsung aja sekaligus di sini. Oke, Kak Roland, silakan Kak Roland. Oke, selamat malam untuk kita semua lagi. Jadi kalau ditanya sejauh mana pemahaman secara pribadi tentang model pembelajaran MIASEM nih ya. Kemarin kita juga udah memahami konsep SEM itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengetahui atau juga kita bisa harus memprediksi kebutuhan atau daya dukung dalam SEM itu gitu ya, supaya pada saat SEM itu dilaksanakan di sekolah, kita juga harus melihat aset yang ada di sekolah juga gitu. Jadi ketika kita melaksanakan SEM, kita jangan asal copot-copot gitu, misalnya dari ambil contoh nih di sekolah lain mereka lakukan ini, kita coba harus buat ini.
tapi kita tidak melihat aset yang ada di sekolah kita, apakah itu bisa mendukung atau enggak gitu. Jadi kita harus bisa menganalisisnya lah, cara intinya gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus bisa atau saya pelajari kemarin ya, saya juga harus bisa mengatur manajemen kelas atau perilaku siswa gitu ya, secara dalam atau mendalam ketika kita merancang atau bahkan menerapkannya. Oh, di kelas saya atau di unit saya nih anaknya seperti ini. Jadi saya tidak bisa menyamakan manajemen atau pengaturan kelas atau memperlakukan kondisi anak-anak di kelas unit IBC dengan anak-anak di unit reguler misalnya. Jadi kita harus menganalisis juga lah. Tuh, jadi saya lebih banyak sudah bisa memberi pandangan kemarin ketika kemarin selesai kan mereka rapat untuk HUT gitu ya. Jadi saya bilang ketika kita melakukan SEM, kalau di dalam olahraga itu namanya SEM, saya bilang SEM itu apa Pak? Sport Education Model, saya bilang kan, oh itu kayak kita kelas meeting, iya. Tapi nanti untuk yang ini, yang HUT sekolah, kita harus lebih rincikan loh. Terus kita harus melihat apa-apa sih faktor pendukungnya ketika melakukan ini, terus yang kurang apa. Jadi kita harus melihat dulu, jangan kita main buat-buat baru cari alatnya atau kita cari alatnya dulu. Nah, kalau alatnya sesuai, baru kita rancang seperti itu. Itu sih Kak dari saya. Mungkin poin penting yang saya ketahui gitu ya. Palingan yang paling penting sih kita juga harus membuat langkah-langkah SEM itu secara rinci lah ya, maksudnya supaya tahap demi tahap tuh lebih rinci supaya pelaksanaan SEM itu lebih efektif dan lebih bermakna untuk anak-anak ketika melakukan SEM yang kita buat gitu. Itu sih Kak, mungkin dari saya. Kak Aris, thank you. Oke, terima kasih Kak Roland. Oke, Kak Abang dulu, habis itu Kak Pai, baru Kak Iwan. Boleh, silakan. Baik, Kita applause dulu. Kak Roland tadi lupa berikan applause-nya, tepuk tangan. Oke, silakan Kak Abang. baik. Menurut saya adalah sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model. Menurut saya adalah satu model yang dirancang untuk konsep dasar model sport education. Jadi model ini dirancang untuk memberikan pengalaman berbasis olahraga, mendidik siswa menjadi pemain yang kompeten dalam terlibat proses pembelajaran secara aktif. Contohnya, model ini berfokus pada pengembangan keterampilan, kebugaran, dan nilai karakter seperti kerjasama dan sportivitas dalam permainan. Dua adalah karakteristik utama model. Artinya seperti anggota tim, kompetisi formal, catatan hasil, dan perayaan hasil kompetisi. Artinya karakteristik ini penerapan dalam konteks pembelajaran yang menunjukkan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga adalah penerapan dalam pembelajaran. Artinya termasuk pengaturan tim, kompetisi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Tujuannya adalah untuk siswa berperan yang berbeda seperti pemain, pelatih, menjadi wasit. Dan yang keempat adalah keterlibatan siswa. Artinya semua aspek kegiatan olahraga bukan hanya sebagai pemain tetapi juga sebagai peran lain. Yang tujuannya menciptakan lingkungan di mana semua siswa merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam tim. Dalam tim. Ini menunjukkan pemahaman yang kuat. Yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Sekian Kak, terima kasih. Oke, luar biasa dari Kak Abang. Kita beri applause. Tadi ada Kak Pai kah mau nambahkan sebelum Kak Iwan tadi? Oke, saya menambahkan aja ya Kak. Mungkin SEM ini adalah model pembelajaran yang baru udah sering sih kita lakukan di sekolah. Tapi menurutku
pemahaman saya tentang SEM ini adalah memberikan rasa tanggung jawab untuk kepada siswa-siswa kita untuk melakukan sebuah kompetisi atau pertandingan, ya, memberikan atau bertujuan untuk mendidik siswa kita yang kompeten, bijaksana, berpengetahuan, dan antusias terhadap olahraga di sekolah. Dan kemudian juga kita bisa membantu siswa itu mengembangkan rasa tanggung jawab itu selaku mereka sebagai peserta, sebagai wasit yang dibilang, sebagai pelaksana lah di situ, sebagai pelaksana di acara tersebut. Jadi kita memberikan tanggung jawab, kalau menurut saya sih, kita memberikan mereka ada tanggung jawab tersendiri untuk peserta didik kita. Itu aja sih Kak Aris dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa dari Kak Pai, aplaus untuk Kak Pai. Kak Iwan, silakan Kak Iwan. Oke, baik, makasih Kak Aris. Saya sih kurang lebih sama kayak Kak Pai tadi, bahwa SEM ini kan sebenarnya tujuannya untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengasah keterampilannya, ya, baik itu secara minat dan juga bakat. Nah, tinggal saya lebih ke paradigmanya sih Kak. Awal-awal saya mencoba menerapkan SEM ini di sekolah itu di kelas meeting. Ketika waktu itu hampir satu sekolah protes ke saya, Pak Iwan, ini kok kelas meeting kenapa melibatkan murid nih, padahal kan mereka belum tahu apa-apa nih, gitu kan. Betul. Jadi saya coba menjelaskan Kak. Jadi, saya belum tahu nih masalah SEM ini, saya belum tahu. Saya cuma untuk secara alur dan prosesnya sama seperti SEM. Ternyata setelah ikut PKG ini, oh ternyata yang saya lakukan ini adalah SEM ya, ternyata seperti itu. Jadi ke hari Senin kemarin saya juga sudah coba menerapkan yang namanya SEM mini, Sport Education Model secara mini, itu dalam lingkup satu kelas. Jadi saya ambil 3 materi, yaitu permainan bola besar, bola voli, kemudian gerak dasar lokomotornya itu saya ambil atletik, dan permainan net, badminton. Nah, jadi saya minta kepada peserta didik saya, oke anak-anak semuanya, Bapak mau mengajarkan kalian sedikit yang namanya mengatur atau melakukan sebuah kegiatan perlombaan. Tapi kita skala kecil, yaitu dalam lingkup satu kelas. Nah, jadi sini saya minta anak-anak itu untuk tujuannya ya pasti memperkenalkan kepada mereka bahwa menyusun sebuah struktur kepanitiaan itu seperti apa. Walaupun sebenarnya kan mereka di mata pelajaran lain kan pasti udah mengenal yang namanya struktur kepanitiaan. Jadi dalam SEM ini tersebut saya meminta kepada mereka untuk silakan kalian atur sendiri ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, dan juga jurinya siapa, setelah kalian. Penting kalian lakukan aja dengan seperti itu. Ternyata setelah mereka lakukan, mereka paham Kak, arah yang kita tujuannya mereka sebenarnya paham. Cuma anak-anak ini masih kayaknya masih kurang berani untuk menyampaikan ide-ide mereka. Mereka takut nanti salah nih, gitu. Jadi tugas kita sebagai seorang guru kan
memberikan bimbingan terhadap mereka. Jadi SEM ini kan banyak sekali manfaatnya, itu sangat kompleks sekali nih Kak. Dari keterampilan peserta didiknya, baik itu secara taktik, strategi, mereka juga harus tahu masalah aturan-aturan permainan yang akan diadakan, dia akan dilombakan juga. Jadi untuk paradigma PJOK sih seperti itu Kak Aris. Karena pun jangankan untuk guru mata pelajaran lain, bahkan sama guru PJOK pun terkadang kita mau menerapkan SEM ini kepada peserta didik pun harus ada sedikit perdebatan, biasanya seperti itu. Karena kan apa ya, mungkin bagi beberapa kawan guru PJOK itu ada yang baru mendengar istilah SEM, atau bahkan baru ada yang mempelajari SEM. Jadi alhamdulillah dengan ikut kegiatan PKG ini, jadi kawan-kawan PJOK itu wawasannya bertambah, jadi pola pikir mereka juga jadi berkembang. Jadi bukan hanya kita sebagai guru itu hanya mengikuti materi yang ada di buku, tapi kita juga dapat mengembangkan materi yang ada di luar dari buku tersebut. Jadi seperti itu Kak Aris. Oke, luar biasa. Plus untuk Kak Iwan yang sudah memberikan pengalamannya, menceritakan pengalamannya tentang SEM. Tadi Kak Roland juga sudah, Kak Pai juga sudah memberikan, dan juga Kak Abang juga tadi ya yang sudah menyampaikan tentang SEM. Nah, ya Kak ya. Jadi memang kadang-kadang SEM kita tuh belum tahu tentang SEM sebelumnya, tapi kita sudah beberapa menerapkan tentang SEM ini tadi di sekolah. Nah, setelah kita tahu, oh ini itu namanya SEM ya. Nah, itu jadi membuka wawasan kita tentang pemahaman-pemahaman yang baru. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Pai bahwasanya ini memberikan pengalaman-pengalaman kepada peserta didik kita, memberikan rasa tanggung jawab kepada peserta didik kita, bagaimana butuh persiapan dan juga tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Roland, juga sudah bagus, banyak sekali. Kak Abang tadi juga menambahkan luar biasa tentang SEM. Nah, terus untuk yang terakhir ini Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait tentang asesmen otentik yang baru saja beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu kita pelajari untuk penilaian otentik ini. Apakah pemahaman saya? Nah, ini maksudnya terhadap pemahaman asesmen otentik ya Pak ya, bukan sport education model ya. Oke Kak Roland, silakan Kak Roland. Oke, untuk yang asesmen otentik ya Kak Aris ya. Kemarin kita dibagi dalam beberapa kelompok ya. Ada kelompok yang penilaian diri, penilaian teman lah ya, istilahnya sesama teman, kemudian juga penilaian yang dilakukan secara observasi gitu ya. Yang kita pelajari ya, 3 itu ya. Yang paling ini ya, yang paling kayak di kelompok saya sih, kalau di kelompok saya dan saya juga kemarin juga sharing sama mereka, kalau saya pribadi ketika saya memberikan penilaian atau pengukuran, saya pasti melakukan kayak rancangan dulu ya. Saya buat konsep, terus saya konsultasi seperti ini penilaian saya. Jadi ketika saya melakukan ini sudah disetujui gitu. Dan akhirnya ketika pelaksanaan penilaian atau pembelajaran, latihan dulu lah ya, atau penyampaian materi, latihan, baru persiapan penilaian. Jadi di awal saya sudah memberitahu
penilaian kita akan seperti ini ya. Jadi kalian harus mencapai seperti ini baru bisa seperti ini. Jadi kita harus kasih penjelasan lebih rinci supaya tidak salah persepsi. Ya pasti kan kalau ya kembali ke apa ya, kata-kata miring lah ya tentang guru olahraga ini, kadang penilaian dibilang hanya subjektif. Contoh anak-anak yang prestasi, anak-anak yang memiliki bakat baik itu secara di luar non gitu ya, non PJOK misalnya. Jadi kata-kata itu muncul di kami gitu lah, terutama di sekolah saya. Jadi saya bilang ini buktinya kamu yang bantu saya, terutama sekretaris untuk pegangnya. Nanti saya sebutkan nilainya, poinnya segini-segini. Nah, jadi mereka apa ya? Kita memberi penilaian secara terbuka. Nah, pengamatan saya pasti lakukan, kemudian penilaian secara tertulis kayak yang saya bilang kemarin menggunakan angket. Nah, kemudian saya lihat pengamatan prakteknya seperti ini. Jadi penilaiannya itu benar-benar akurat gitu. Tapi ya pasti tetap ada namanya yang kurang maksimal gitu ya di dalam penilaian itu. Nah, makanya dari itu kalau saya pribadi sih ini harus dilakukan secara apa ya, tahap demi tahap supaya menjadi sempurna. Tapi kesempurnaan itu kan perlu proses gitu ya. Nah, enggak mungkin anak kelas 7 penilaiannya sama dengan kelas 8, kelas 9. Tapi kita juga harus melihat karakter anak-anak juga, Kak. Seperti itu. Itu sih kalau singkatnya lah ya untuk yang sudah saya lakukan gitu, Kak. Jadi ini termasuk apakah sport itu mendukung ya, pasti mendukung. Sorry, apakah pemahaman ini tentang assessment ini mendukung paradigma? Ya, pasti mendukung, Kak. Gitu. Kalau di saya ya. Terus, terima kasih, Kak Aris. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Roland. Luar biasa yang disampaikan oleh Kak Roland. Iya, pada intinya apapun itu pengetahuan yang kita sudah dapatkan, kalau tidak diterapkan, ya percuma saja. Ya, seperti itu ya. Jadi asesmen otentik pun juga sama. Kita melakukan asesmen otentik itu kita melakukan asesmen secara menyeluruh ya Kak ya, dalam satu kelas. Nah, jadi ya walaupun belum berjalan dengan maksimal, tetapi yang penting kita sudah mencoba untuk melakukan. Nah, kalau sudah kita lakukan, nah kita jadi tahu apa sih kekurangannya. Nah, dari situ kita bisa melakukan evaluasi, oh kalau kekurangannya seperti ini, nah nanti kita bisa berpikir, oh caranya biar nggak seperti ini, ada tahapan ini lagi, ditambahkan satu tahapan lagi biar lebih maksimal. Nah, itu nanti akan muncul ide-ide baru. Jadi kita sebagai guru juga akan berkembang, nggak senantiasa berkembang untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Nah, di sini kan kita sebagai guru PJOK mungkin sering mendapatkan istilahnya kurang mendapatkan sorotan untuk tentang hal-hal yang seperti ini ya Kak ya. Jadi mungkin ada pandangan negatif untuk guru PJOK yang alah penilaiannya cuma seperti itu, pengetahuannya seperti apa sih PJOK itu. Nah, dengan seperti ini kita jadi tahu, dan apalagi jika kita sudah menerapkan, kita akan mendapatkan hal-hal baru, kita akan lebih berkembang lagi ya Kak ya. Seperti itu. Oke, luar biasa dari kakak-kakak. Setelah kita merefleksikan dari awal sampai yang paling terakhir ini, pantas kakak-kakak mendapatkan nilai yang sangat-sangat bagus di dalam tes akhir karena luar biasa Alhamdulillah. pengetahuannya tentang yang sudah Puji kita Tuhan pelajari, berarti. refleksinya. Berarti memang benar-benar masuk ya Kak ya. Luar biasa. Boleh spill Kak yang paling rata atau apa nilai minimal lah, jangan maksimal atau yang maksimal lah boleh lah. Disebut nilainya Kak. Boleh Kita disebut belajar nilai. dari pengalaman kemarin dah. Nah, nilainya luar biasa, bagus-bagus kok. Mulai dari mana Kak? Maksimal. Mulainya dari mana lah kira-kira? Oke, kita lanjutkan dulu ya Kak ya, Oke. biar nanti waktunya juga bisa sesuai.
Ini kan, ya. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ya Kak ya. Nah, ini keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kita mempelajari ini ya Kak ya, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu memiliki tujuan, yaitu tujuannya tadi perubahan paradigma diri dan kelas dalam PJOK. Nah, jadi semua hal yang kita pelajari itu bertujuan untuk paradigma perubahan diri untuk di kelas kita, Kak, kelas-kelas PJOK. Nah, itu agar semakin lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang, nah tadi yang udah ditanyakan ke Abang tadi, untuk aksi nyatanya, udah tidak sabar tadi kayaknya Kak Abang untuk membuat aksi nyata ya Kak ya. Nah, ini saya akan menjelaskan untuk aksi nyatanya ya Kak ya. Untuk aksi nyata yang akan Kakak buat nanti, nah seperti ini Kak. Nah, ini ada pengantar tugasnya ya. Setelah mempelajari semua modul, modul 1 dan modul 2, nah Kakak diharapkan dapat mengimplementasikannya dalam membuat aksi nyata ya, Kak. Nah, implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk yang kelas yang diampu ya Pak ya, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, di sini kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu begini. Saya ada bingung berontak. Mic-nya Kak Iwan. Oke, nah jadi di sini Kak pengantar tugasnya. Nah, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, terus menetapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, Kak ya. Untuk keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi yang pertama, kegiatan pembelajaran awal. Terus yang kedua, kegiatan pembelajaran inti. Ini maksimal 30 menit ya Kak ya. Ini jangan diedit kalau untuk yang pembelajaran intinya. Terus yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Nah, yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Terus setelah merefleksi kan, Kak, nanti kakak-kakak melakukan testimoni kepada peserta didik. Jadi kakak nanti menanyakan kepada peserta didiknya. Nah, menurut kalian peserta didiknya nanti kakak-kakak bilang, ya, menurut kalian pembelajaran PJOK yang seperti ini sama yang sebelumnya lebih asik yang mana? Nah, boleh seperti itu, misalnya seperti itu. Nah, terus berikutnya dalam penilaian aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian nanti tentang pembelajaran di modul ajarnya, video yang diunggah dengan video yang diunggah. Nah, ini penjelasan untuk teknis aksi nyatanya. Nah, ini untuk teknisnya ya Kak ya.
memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK. Nah, ini untuk mengembangkan modul pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif berpusat pada peserta didik. Nah, dapat mengembangkan modul ajar, nah, dapat melihat kembali ke backward design ya Kak ya. Terus nanti juga ada implementasi pembelajaran yang efektif itu seperti apa, tentang isu-isu sosial PJOK, terus ada asset based thinking. Nah, nanti silakan Kakak masukkan. Terus ini menggunakan pilihan salah satu model instruksionalnya PJOK. Nah, nanti ada mau kakak-kakak mau pakai model yang apa, mungkin model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan education atau sport education model boleh, terus disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang kakak-kakak nanti akan videokan. Nah, ada penerapan rancangan asesmen otentiknya, jangan lupa ya Kak ya, penerapan asesmen otentiknya itu kemarin kan ada penilaian diri atau penilaian sama teman itu mau diterapkan di situ nanti dinampakkan. Terus kemudian unggah RPP atau modul ajarnya yang sudah dibuat. Ini sesuai alur yang ditentukan sebelum due date-nya ya Kak ya. Nah, ini untuk aspek-aspek yang dinilainya nanti akan saya, kalau ada kakak yang ingin bertanya nanti akan saya jelaskan juga. Ini saya menyampaikan saja untuk pengembangan lingkungan pembelajaran kondusif. Nah, ini menciptakan kenyamanan lingkungan belajar bagi peserta didik. Terus ada interaksi yang berpusat pada peserta didik. Ini Kak, interaktif ya dalam pembelajarannya, ada timbal balik antara peserta didik dan guru. Timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Jadi harus ada timbal balik interaktif ya Kak ya. Terus pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif ya Kak ya. Ya ini emosi positifnya dinampakkan. Memberikan motivasi kepada peserta didiknya dinampakkan selama berinteraksi dengan peserta didik. Jadi kayak oke mantap luar biasa. Nah, misalnya memberikan seperti itu. Terus untuk penerapan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, nanti kakak seperti ini membuka proses pembelajaran, melakukan aktivitas pembelajaran kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Nanti kakak kira-kira memberikan konteks nyatanya atau yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik itu dinampakkan, terus menerapkan pengajaran yang efektif. Nah, ini ada pengembangan konten, umpan balik waktu belajar akademis. Nah, terus pendekatan dalam pendampingan peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran, terus menentukan pembelajaran berbasis model, terus ada penutupan tadi. Nah, ini merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, ini refleksi nanti aja. Oke, sampai di sini, Kak. Nah, ini saya ulangin lagi untuk pembuatan videonya ya, Kak ya. Nanti silakan Kakak membuat video pembelajaran lagi. Nah, nanti sebelum itu Kakak membuat modul ajarnya ya, Kak ya, yang sudah sesuai dengan yang kita pelajari. Jadi bukan seperti model video atau modul yang sebelumnya. Kalau modul yang sebelumnya kan itu modul yang sudah kita miliki. Nah, kita miliki itu modulnya seperti itu, mengajarnya ya seperti yang sudah pengalaman Kak laksanakan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini di aksi nyata ini kita kakak-kakak nanti membuat video pembelajaran
sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari ya Kak ya. Jadi dari modulnya, bentuk modulnya, terus alur di dalam modulnya, itu nanti sesuai yang sudah kita pelajari. Nanti jadi di sana ada asesmen otentiknya udah pasti, terus nanti ada tujuan pembelajarannya juga harus ABCD nanti seperti itu, terus nanti kayak pemetaan asetnya Kakak coba masukkan sedikit-sedikit, terus nanti ada strategi-strateginya yang sudah kita pelajari itu, Kakak masukkan lagi di dalam videonya, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk video dan modulnya dulu ya Kak ya. Tadi Kak Abang tadi yang ingin bertanya tadi. Oke Kak Iwan dulu boleh. Ini untuk Kak Aris, tadi di situ kan untuk diferensiasinya itu menggunakan konten ya. Itu kalau misalnya Yang kita mana, Kak? pakai, ada di slide yang mana? Mana ya? Ada diferensiasi konten tadi. Ini pengembangan konten ini. 3A. Yang kolom B, 3A. nomor 3. Kolom B nomor 3. Oke. Ini kan maksudnya diferensi konten ya kan? Atau menggunakan pendekatan konten? Pengembangan konten, Kak. Tapi tadi sih konten ya. Berarti bagian mana Kak Aris? Tadi itu sorry Kak Aris. Ada yang backward design tuh. Terus untuk modul ajarnya pakai ini ya. Backward design. Ini. Wow, backward design. Backward design. Masih ingat kan untuk yang backward design berarti ada asesmen awal dulu kan, Kak? Iya, betul. Asesmen awal nanti yang penting secara urut aja, ada tujuan pembelajarannya kan di atas sudah saya sampaikan yang seperti yang sebelumnya, terus nanti ada asesmen awal, terus setelah asesmen kita lakukan pembelajaran dengan yang strategi yang sudah Kakak dapatkan itu tadi. Nah, seperti itu. Terus nanti ada refleksi seperti itu. Seperti yang sudah kita pelajari tentang backward design. Kalau model backward design ini bisa enggak Kak ya untuk digunakan untuk PPG gitu, untuk UKIN-nya? Bisa saja Kak, nanti untuk penerapannya karena kan yang penting kan di situ tertera. Nanti ada CP-nya kan di tujuan itu kan nanti di tujuan harus ada tujuannya itu harus jelas, terus ada CP dan elemennya itu juga harus dinampakkan. Nah, nanti kan ada profil pelajar Pancasilanya juga seperti itu. Itu sih yang paling penting tujuannya. Terus nanti tetap di semua modul kan pasti akan ada asesmen, Kak. Nah, tinggal kalau di backward design kan asesmennya di awal. Nanti untuk menentukan kan asesmen di awal itu untuk menentukan pembelajaran kita ini nanti akan berjalan seperti apa gitu. Baru nanti di pembelajarannya seperti itu. Oke. Ini tadi Kak Roland, gimana Kak Roland? Oh, Kak Iwan udah cukup Kak Iwan? Sip, udah Kak. Oke, Kak Roland silakan Kak Roland. Oke Kak. Tadi tuh kan enggak salah di slide yang keberapa tuh ya Kak Aris ya. Katanya kan tadi yang sudah modul ajar di slide keberapa tadi itu kan ada tuh modul ajar yang sudah pernah dibuat katanya dan dikembangkan, bukan itu Kak? Lagi. Mana tadi ya? Nah, ini kan nih, betul poin ini Kak. Dapat memulai dari EPP yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah,
Nah, berarti ini kan berarti yang udah pernah kita kumpulkan boleh diedit lagi lah ya? Kan itu maksudnya kan, benar nggak sih, Kak? Iya, Apa Kak. yang Jadi, telah Anda kerjakan. ini modulnya itu boleh pakai modul yang sebelumnya, tapi nanti kakak-kakak kembangkan. Gitu, maksudnya boleh berarti ya? Kembangkannya disesuaikan dengan ini tadi yang sudah kita pelajari. Oke, Nanti yang dimasukkan betul. hal-hal yang baru yang setelah modul 2.1 kemarin itu Iya, model. kita pelajari semuanya, tentang model pendidikan gerak atau apa, Gitu. nanti silahkan ditambahkan di dalam Gitu maksudnya, berarti modulnya. boleh, Kak, Jadi ya? boleh, tapi jangan Oke. modul yang sama gitu. Iya, maksudnya modulnya itu, tapi nanti kita kembangkan yang ada kayak modelnya kan ada 3 tadi itu yang diminta ya, gerak, kebugaran, dengan SEM. Betul Nah ya? itu, Ini yang ini nih kan. ya. Terus kita tambahkan yang assessment. Kan pilih 1 aja kan Kak Aris assessment-nya tuh? Iya, nggak harus Oke. semuanya. Kalau semuanya ini ya nggak cukup waktu 30 menit ya. Terus 1 coba boleh mundur Kak, ke slide sebelumnya Kak Aris. Jadi ada 2 yang mau ditambahkan, ini asset based thinking nih ya, berarti yang berkaitan dengan alat-alat lah ya kali ya, Kak, ya? Iya, benar sekali. Oke. Sama Aset yang kita kemarin juga Roland, sarana-prasarana. aset manusia, politik, Sosial. ada 4 Seperti itu ya. Itu nanti perlu kita jelaskan Kak Aris, misalnya nih, misalnya bola atau ini, berarti ini aset ini, atau mau langsung aja? Itu kalau mau misalnya dijelaskan tapi nggak perlu panjang lebar ya, Kak, ya. Hanya sekilas-sekilas saja. Nggak Misalnya perlu misalnya gini, kan itu kan biasa kalau yang berkaitan ini kan di dalam modul ajar tuh namanya alat, media dan alat biasa kan. Iya, Berarti boleh nggak misalnya kita nih misal itu poin E lah ya, media dan alat. Berarti kita buat E1, misalnya bola bla bla atau, aset apa gitu kan, berarti misalnya ini, aset ini kita gunakannya ini gitu aja kan? Nah, Betul. itu boleh dimasukkan di situ boleh. Itu sih. Terus apa lagi ya, berarti 3. Terus yang isu-isu sosial nih maksudnya gimana ya isu sosial juga Ini yang kalau semisal di kelas Kakak ada yang berkebutuhan khusus gitu, kalau enggak ya nggak perlu dipaksakan lah. Oke. Tidak ada rasis di pembelajaran, seperti itu, tidak boleh, eee, me mem berkata-kata yang tidak pantas, seperti itu. Terus yang terakhir ya ini Kak, bla 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 melalui pembelajaran diferensiasi. Ini berarti bebas kita milih ya? Proses, konten, Iya. berarti boleh ya? Oke. Boleh. Sip. Itu aja sih. Tadi itu berarti ada 5 lah yang perlu diedit lagi atau dikembangkan lagi deh. Oke, itu dari saya Iya. cukup Kak. Oke. Terakhir Kak, untuk yang waktunya, itu ada pakai batas waktu Kak? Iya, Maksudnya ini batas kan waktu di berekamannya. heeh, Kan direkam tuh. nanti ini Ada ya? jadwalnya ya, Kak, ya. Jadwalnya itu ini kita tanggal 25 ya, Kak, ya? Tanggal 4 tuh hari Senin. Tanggal 4 November kayaknya. 4 Bentar, tuh Kak, sudah saya di-upload. lihat dulu jadwalnya. Set. Ini. Oke. Iya, Kak. Aksi nyata 4 November. 4 Masih ada November. waktu lah. Nah, masih ada sekitar ya tadi saya bilang 8-an hari lebih ya, Kak, ya, untuk membuatnya. Kalau ya 8 hari. Nanti di tanggal 5-nya kan kita ada refleksi, ya. Nanti kita refleksi bersama-sama saat tatap maya.
Nah, itu setelah tanggal 5 itu kan kita berurutan tuh ngambil yang enggak ada tatap maya, hanya tanggal 6-nya, tanggal 7, 8, 9 kita tatap maya. Lumayan panjang. Maksudnya waktu ini Kak, waktu perekamannya itu Kak, maksudnya ada batas kah? Iya. Kalau waktu untuk videonya, Gitu maksudnya waktu kalau video, waktu waktu video maksudnya. Sorry. Oke, kalau untuk waktu videonya kan tadi Yang paling penting kan itu di tadi yang di awal kegiatan inti nggak boleh intinya itu tadi kan nggak 30 menit itu tadi, Kak. Ya, ada ya tadi ya? Ada ya? ini, Kak. Oh, maksimal sampai editnya. Oke, 40. Mana deh? Ini di kegiatan intinya ya, Kak ya. Iya, Kalau iya. mau di kegiatan awal pembelajarannya mau diedit itu enggak masalah. Tapi kalau pas di kegiatan inti itu jangan diedit. Misalnya yang di awal ini kan ada beberapa kegiatan yang mungkin perlu di-cut. Nah, boleh. Tapi kalau pas di kegiatan inti pembelajarannya ini jangan ada edit. Kalau diusahakan tanpa edit ya, Kak ya. Nah, nanti kalau di ini kegiatan pembelajaran di akhir ini kan bisa nanti di edit misalnya saat memberikan refleksi kepada peserta didik, kameranya misalnya didekatkan, itu bisa. Sama yang ini, testimoni, ini kan pasti butuh diedit, nggak mungkin kita berjalan bawa kamera nyala, nanyakan ke anak-anak, ayo gimana perasaannya hari ini pembelajaran PJOK, nah habis itu geser lagi ke anak-anak yang lain kan terlalu panjang nanti kalau seperti itu. Nggak efisien. Biasanya kan nanti nanya ke anak-anak, nah gimana perasaannya hari ini pelajaran PJOK untuk hari ini. Nah, apa perbedaannya dengan pembelajaran PJOK yang sebelumnya? Nanti silakan katanya seperti itu. Boleh pertanyaan testimoni yang lain boleh, nggak harus template seperti itu. Jadi nanti boleh di cut kalau itu ke beberapa peserta didik, nggak usah semuanya, tapi dikasih sampel aja. Seperti itu. Oke ya, Kak ya? Itu dari saya cukup. Oke. Oh, berarti ini Kak Aris untuk kegiatan intinya itu 30 menit ya? Iya. Khusus Biar untuk kita nggak intinya terlalu kan? panjang. Berarti kayak kegiatan awal sama akhir mau 5 menit misalnya enggak masalah ya? Iya, nggak masalah. Mau kegiatan awalnya 10 menit misalnya enggak apa-apa. Kegiatan akhir 5 menit nggak apa-apa. Yang penting di intinya maksimal 30 menit. Oke. Saya kira tadi 30 menit ini keseluruhan videonya nih. Enggak, ini untuk ternyata intinya nih. Intinya saja. Oke, sip. Oke. Oke, Kak Abang tadi. Gimana Kak Abang? Ada Kak, tentang modul ajar. Oh iya, modul ajar. Materinya Gimana, boleh Kak Abang? diubah Kak? Pertama kan saya Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh, berarti yang kedua masukkan elemen Kak ya? CP-nya. Iya. Berarti itu Senin itu kan ANBK Kak. Nggak ada Kak waktu kita upload videonya diundur sedikit waktunya gitu loh Kak. ANBK Senin Kak. Senin Ya, hari Rabu mungkin bisa Kak untuk ngambil itu. Oh ya. Di Jumat Kak Abang. Enggak, saya tugas Kak. Sama, saya pun tugas Kak tuh. Rabu Kamis. Kami hari Kamis terakhir, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari. 3 hari. Berarti tinggal hari Jumat kan? Ya, itu dipersiapkan untuk itu aja Kak, mempersiapkan modulnya.
Ini kan saya lihatkan jadwal lagi. Senin, Selasa. Iya, 1 minggu ini, Kak. 28, 29, 30, 31, tanggal 1. Nah, tanggal 4 udah diupload. Tanggal 4 akhir Kak ya. Tanggal 4 itu udah upload ya due Iya. date-nya. Oh, mana pandai lah nih. Nah, udah kasih. Nah, jadi ini Kak, saya kasih tips aja untuk penguploadan itu lebih nyaman kalau Kakak ngupload di Google Drive aja Kak. Jadi diupload di Google Drive, jangan diupload di LMS. Nanti kalau mengupload di LMS itu lebih lama dan kadang-kadang sudah setengah atau bahkan sudah 90% itu nanti gagal, terus ngulang lagi. Itu yang lama. Jadi kalau diupload di Google Drive nanti tinggal untuk sharing-nya kan kita tinggal diubah untuk biar bisa dilihat yang memiliki alamat atau memiliki tautan. Nah, kayak gitu aja. Nanti yang diupload linknya aja ke PMM. Jadi itu lebih memudahkan kakak-kakak, lebih memudahkan saya juga untuk apa namanya melihat videonya gitu. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu aja ya, Kak Abang. Oke. Nah, mungkin ada kakak-kakak yang lain ingin bertanya tentang video ini. Oke, Kak Ferry, silakan Kak Ferry. Ini buat videonya khusus di kelas ke Kak Aris atau boleh di lapangan? Lapangan Kak, Nah, lapangan. ini kan pembelajaran PJOK ya Kak ya. Kalau bisa sih malah di lapangan Kak, tidak di kelas. Oh ya, soalnya saya baca yang di poin 2 nih Kak Aris, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing katanya. Enggak, maksudnya di kelas itu ini Kak, apa gimana ya? Oh, Kelas kira kita saya mengajar. Kelas Bukan 1 di dalam kelas, 1 kelas, B. bukan di dalam gitu. kelas. Kira Maksudnya saya kelas tinggal pilih kelas, tinggal pilih kelas. Ferry ngantuk. Kurang fokus jadi ini. Minum air aqua lo, aqua per, aqua per, aqua. Kurang Bukan, saya nih Ferry maksudnya di kurang kelas, ice breaking. masuk ke dalam ruang kelas gitu wah. Ada cukup, makasih. Iya, Kak Ferry ya Kak Ferry. Abe. Tidak apa-apa Kak, daripada ini apa namanya nanti pas nyaman tuh Kak Iwan. saat pelaksanaan, enggak masalah, tanya dulu enggak masalah. Minum lo Kak Ferry, Biar minum lah paham nih. kita bisa apa ya, Apalah, paham salah semua. nanya kan, dah cukup, makasih. Enggak apa-apa Kak Ferry. Rajo. Andai Kak, gitu Rajo. Jangan gitu Enggak apa-apa kalau biar jelas semuanya, nanti bikin videonya jadi nggak ada kebingungan dalam membuat videonya. Perlu dibantu gak Kak Ferry rekaman apa? Saya Senin kosong kok. Cuma 1 kelas. Saya bantulah rekam apa. Senin saya ANBK ngawas. Oh, enggak bisa lah kalau dari lain itu enggak bisa lah. Sombong, baru jadi pengawas, sombong. Biarlah sombong nggak ngapa. Lumayan tuh nilainya. Pantas duitmu kurang 50 Kak Per. Oke. Sampai di sini untuk apa namanya pembuatan video. Masih ada pertanyaan lagi? Kak, untuk yang penilaian nih, yang otentik tuh, kalau yang ini termasuk observasi juga nggak sih kira-kira ya? Kan kita melakukan pengamatan. Coba saya berbagi ini loh ya, boleh ya? Oke. Coba ntar. Ini sih saya lakukan dulu sih waktu mereka kelas 9 sih. Kok nggak muncul ya? Udah muncul Kak Riz? Oke, coba. Ya. Kok nggak muncul Kak Riz? Mana nih? Oke, dah. Ntar ya. Ini Kak Aris. Ini termasuk pengamat observasi juga nggak tuh Kak Aris? Kan kita Belum muncul, melakukan. Belum muncul tuh. Itu belum ya? Atau aku stopkan lagi bentar ya? Bentar. Kok di sini nggak bisa saya nih?
Oke, udah nih Kak. Udah? Udah. Tapi belum terlihat. Oke. Bentar Kak. Itu semacam kayak rubrik, cuman ini termasuk observasi juga nggak sih gitu? Bentar ya. Nanti kan Kak Roland tinggal pilih aja Kak. Kan ada 3 kan kemarin. Mau memasukkan yang penilaian diri sendiri atau mau memasukkan yang penilaian sesama teman atau mau observasi guru kemarin kan. Mhm. Muncul nggak Kak? Nggak muncul. Nggak muncul. Mau ya? Udahlah. Nanti boleh saya naik di grup aja deh kalau gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, oke. Oke. Oke, nanti kalau semisal ada masalah atau ingin ditanyakan lagi tentang pembuatan video, boleh nanti chat pribadi ke saya, nggak masalah nanti. Ya kayak saat pembuatan video. Nah, terus di sini nanti setelah membuat video tadi Kak, masih ada refleksi. Nah, ini Kak refleksinya. Nanti Kakak silakan membuat refleksinya itu menggunakan refleksi 3 tahap seperti yang sebelumnya udah pernah Kakak buat. Saya juga udah membaca tugas-tugas dari Kakak saat membaca refleksi dari Kakak mengenai menggunakan 3 tahap ini yang what, so what, dan know what. Ini yang dari modul 1.1 ya Kak ya. Itu sudah Kakak pelajari semuanya. Nah, ini tahapan kedua ini so what. Nanti silakan Kakak menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Terus ini tahapan refleksi terakhir know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Seperti itu ya Kak ya. Nah, ini nanti setelah Kakak melaksanakan atau membuat video pembelajaran. Nah, setelah Kakak mendapatkan ini tadi, setelah berapa? 2 bulan ya? Hampir 2 bulan ya? 1,5 bulan kali ya? PKG PJOK ini. Jadi video yang awal sebelumnya, tugas yang sebelumnya sama yang ini, nah itu sudah ada perubahan atau belum, nanti kan kita bisa lihat. Ada paradigma perubahan. Kita nampakkan seperti itu ya. 1 bulan Kak Aris. Iya 1 bulan. Lebih video. Nah, ini Kak, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan Kak dalam proses refleksi nanti. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Terus yang kedua, jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Nah, kalau misalnya sukses dalam pembelajaran ya bilang aja, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Wah, kayaknya masih belum kurang pas atau apa. Udah enggak apa-apa kalau Kakak-kakak merasa udah pas, udah bagus, ya udah bilang aja sudah bagus, sudah berjalan dengan baik, enggak masalah, Kak. Namun, Kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana Kakak-kakak memahami hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Semisal terjadi yang kesalahan, itu ya nggak apa-apa, ya wajar namanya juga manusia ya, Kak, ya. Nggak ada yang sempurna. Tapi kalau sudah bagus ya diakui Kakak-kakak harus menyatakan, "Oh udah bagus," seperti itu, nggak masalah, Kak. Terus, bersikaplah selektif
Nah, kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide yang penting. Nah, seperti itu, Kak. Jadi nanti kakak yang kakak tulis dalam refleksi itu nggak harus semuanya kakak cantumkan, tidak perlu. Jadi hal-hal yang penting saja atau sekiranya oh kayaknya ini menarik untuk dimasukkan. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah diceritakan panjang gitu dan kejadian-kejadian pentingnya malah kadang-kadang tidak terekspos di refleksinya. Jadi nanti Kakak selektif saja yang dimasukkan dalam refleksi. Itu yang hal-hal yang penting saja. Seperti itu. Terus lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pembelajaran di masa depan serta dampak yang akan didapatkan dengan merubah yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Itu nanti ya Kak ya, di dalam refleksinya nanti. Ini setelah kakak-kakak membuat aksi nyata. Seperti itu ya Kak. Oke, ini saya perlihatkan untuk rubriknya ya Kak ya. Rubrik penilaian refleksinya mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk so what, no what-nya. Yang pertama, Kak mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait dengan instruksional atau manajemen kelas. Terus peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajar. Ini tadi yang disampaikan untuk selektif tadi Kak ya. Nah, peserta mampu mendeskripsikan tindakan mengajar terkait dengan isu-isu tindakan sosial tadi. Untuk mungkin anak yang berkebutuhan khusus harus seperti apa, mungkin untuk anak-anak yang mempunyai ras berbeda dengan kawan-kawannya tindakannya seperti apa, seperti itu tadi ya Kak ya. Terus sobat itu kakak mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajemen kelas. Kakak mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajar. Terus kakak mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dan tindakan pengajaran yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial, seperti itu. Untuk deskripsinya ini Kak, untuk nilainya memperoleh 3 poin. Nah, berarti ya kalau Kakak mendapatkan full 100 nilainya, seperti itu. Terus ini lini masanya ya Kak ya. Ini alurnya ya Kak. Yang pertama itu Kakak pasti menyusun modul ajarnya dulu kan sebelum mengajar. Setelah sesi ini nanti Kakak silahkan menyiapkan untuk waktunya, menyisihkan waktu untuk membuat modul ajarnya, menyusun dulu, Kakak susun dulu rencananya seperti apa. Nah, terus setelah Kakak membuat modulnya udah jadi, nah tinggal nyusun pembuatan video pembelajarannya. Itu Kakak susun strategi. Misalnya oh ini nanti seperti ini Kakak udah susun dulu posisi kamera di mana, nanti Kakak udah observasi dulu tempat-tempat mau ngambil gambarnya seperti apa, Kakak pilih kelas mana yang mau digunakan, kan mungkin Kakak ada yang mengajar 10 kelas atau 4 kelas, 8 kelas. Nah, nanti Kakak pilih dulu kelasnya yang kira-kira bisa atau bagus untuk pengambilan videonya. Terus setelah Kakak membuat video, nah nanti Kakak upload modul ajarnya
dan video pembelajarannya. Nah, itu rentang waktunya di 8 hari, efektif ya Kak ya. Jadi untuk jangan hanya videonya saja Kak, tapi juga modul ajarnya biar nanti saya bisa cek. Kayak kemarin itu yang lebih simpel itu kayak Kak Iwan ya Kak, yang upload-annya di Drive, jadi lebih nyaman untuk ngeceknya. Jadi videonya ada linknya di Drive, terus untuk modulnya juga ada di Drive itu juga, jadi kita ngeceknya lebih nyaman seperti itu. Terus ini nanti setelah kakak-kakak upload, nanti kita akan atau saya nanti akan melihat dan memberikan penilaian. Setelah itu kita refleksi sini di Tatap Maya. Setelah 8 hari kakak menyusun. Nah, ini lini masanya Kak ya. Silahkan nanti disesuaikan. Misalnya ada yang kegiatan, nanti ya pandai-pandailah ya untuk menyusunnya ya Kak ya. Nah, oke, ini kita sudah masuk di hampir terakhir untuk sesi kita hari ini. Ini tadi untuk tanya jawab untuk alurnya tadi Kak. Mungkin ada tanya jawab lagi, ada pertanyaan lagi untuk alur kegiatan kita untuk aksi nyata. Sudah cukup? Kita lanjutkan ya Kak ya. Nah, di sini pada akhir sesi kita untuk hari ini, nah diharapkan kakak-kakak dapat merefleksikan koneksi antar materi tadi. Kakak sudah sangat luar biasa. Modul 1.1 sampai dengan modul 2.6 yang sudah kita pelajari tadi sudah disampaikan dengan baik. Kakak memahami penugasan aksi nyatanya. Semoga nanti kakak dapat memahami dalam membuat aksi nyata. Semoga bagus videonya, terus modulnya juga tersusun dengan baik sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Seperti itu ya kakak. Nah, ini untuk penutup. Nah, ini ada pantun ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Gitu biar saya jawab sendiri. Pergi ke Jakarta naik taksi. Mantap. Ndak beli bakso dan roti. Lanjut. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Luar biasa. Luar biasa. Biasa. Iya. Oke, kita sudah di akhir sesi. Tadi sudah dipimpin doa oleh Kak Roland. Oh, Kak Roland mau ngasih pantun nggak? Bukan. Bukan ini. Kira nggak balas pantun. Macam-macam dia jam 8 nih belum makan nih. Oke Kak, ini untuk modul tuh kan ada standarnya, maksudnya poin-poin penting tuh termasuk juga nggak penilaian modulnya tuh? Maksudnya ada ini misalnya kayak tujuan, terus habis tujuan terus harus ini, atau sesuai dengan yang di PMM, contohnya gitu. Kalau mau simpel kan gitu Kak. Oke, untuk Poin-poin besar yang gitu sesuai yang kita pelajari saja Kak ya. Oh. Gitu. Kayak buat desain itu kan itu kan agak simpel tuh. Ya sesuai itu aja yang sudah kita pelajari aja kemarin. Kan kita udah beberapa kali membahas untuk modulnya kan Kak ya, yang kemarin kita berdiskusi. Nah, seperti itu aja deh. Udah cukup lanjut
Oke, silakan Kak Roland untuk memimpin doa setelah selesai ini. Oke. Mantap, Kak Roland. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke. Mana Kak Aryo nih, nggak ada suara Kak Aryo nih. Muka udah ada Tidur deh. Dari tadi aku mau bertanya tuh, tolonglah Kak Aris kataku. Hadir. Ya Allah. Ada itu Kak Dio. Tampakkan lo mukanya semua Sebenarnya berarti kan Kak. hari ini itu sebenarnya jatah Kak Aryo untuk memimpin Iya. doa. Kemarin kan Tapi gitu tadi kan janjinya. belum menampakkan wajah, jadi Sengaja deh Kak Aris. jatahnya Baru diambil mandi kan? oleh Menghindar Kak deh, Roland. menghindar deh. Dia Nah, mandi tadi jadi itu kan katanya kan izin untuk mandi tatap katanya. maya Tanggal berapa yang tadi? ke Tanggal depan, 5. Tanggal 5 Kak, tanggal 5. tanggal 5 ini Nah, berarti Aryo wajib ya. Kak Aryo yang memimpin doa. Nanti pokoknya kita tunggu sampai Kak Aryo siap Nah, memimpin benar doa. yo, serius. Nah, jangan yo ya. Aku tidak nolongmu, aku udah menolongmu nih. Hari ini udah Kak Roland, digantikan ya. Kak Roland. Nah, Untuk oke tanggal deh. 5 nanti Kak Aryo kita tunggu sampai Kak Aryo muncul untuk memimpin doa. Baru kita bisa mulai nanti. Oke deh. Tap. Siap ya Kak Aryo? Jangan Oke, jempol ya. silakan Katakan ya. Kak Roland pimpin doa dulu Oke Kak deh. Roland. Oke, untuk pembelajaran kita di malam hari ini tentang persiapan aksi nyata kita yang nanti kita akan lakukan kurang lebih 8 hari. Semoga apa yang udah kita pelajari, apa yang udah kita dengar, apa yang udah disampaikan oleh Kak Aris bisa kita laksanakan, bisa kita aplikasikan di dalam pelaksanaan aksi nyata di sekolah kita masing-masing. Oke, untuk mengakhiri tatap maya kita hari ini, saya persilakan untuk kakak-kakak semua mengambil sikap berdoa. Sikap berdoa dimulai. Oke, sikap berdoa selesai. Demikian doa yang bisa saya pimpin. Saya kembalikan ke Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Roland sudah memimpin doa pada sesi kali ini. Cukup saya akhiri pertemuan tatap maya pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyetop rekaman ya Kak ya.